Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas kenapa harga saham naik dan turun. Di bursa saham terjadi transaksi jual dan beli saham. Hal ini menyebabkan terjadinya penawaran dan permintaan atau supply and demand. Penawaran adalah jumlah saham yang mau dijual dan permintaan adalah jumlah saham yang mau dibeli. Menurut hukum pasar, harga akan naik jika jumlah barang yang mau dijual lebih kecil dibandingkan jumlah barang yang mau dibeli. Harga akan turun jika jumlah barang yang dijual lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang mau dibeli. Jadi jika permintaan atau yang mau beli banyak, sedangkan produk atau yang mau dijual sedikit, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan atau yang mau beli sedikit, sedangkan produk atau yang mau menjual banyak, maka harga akan turun. Jadi pergerakan harga saham ini dimulai dari sentimen positif dan sentimen negatif. Sentimen positif ini akan memunculkan permintaan yang banyak. Akibatnya harga akan naik. Sedangkan sentimen negatif itu akan memunculkan penawaran yang banyak. Akibatnya harga akan turun. Jenis sentimen ada yang positif, ada yang negatif. Contoh yang positif adalah misalnya ada informasi perusahaan akan untung besar saat ini atau masa yang akan datang. Yang kedua, contoh lain adalah dari sisi teknikal. Misalnya muncul sinyal beli. Lalu untuk sentimen negatif, contohnya adalah misalnya ada informasi perusahaan akan mengalami kerugian saat ini atau masa yang akan datang. Contoh yang kedua adalah dari sisi teknikal, muncul sinyal jual. Ada 4 penyebab sentimen. Yang pertama ada rumor, berita, laporan keuangan, dan teknikal. Rumor adalah informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Misalnya ada rumor bahwa Antam akan melakukan kerjasama dengan Tesla. Hal ini menjadi sentimen positif sehingga menyebabkan permintaan naik atau banyak yang akan mau beli saham yang mengakibatkan harganya naik. Sedangkan berita adalah informasi yang sudah terkonfirmasi kebenarannya. Misalnya ada berita bahwa LPCK atau Lipo Cikarang terkena kasus suap Meikarta. Hal ini menjadi sentimen negatif sehingga menyebabkan penawarannya naik atau banyak yang mau menjual yang mengakibatkan harganya turun. Setiap 3 bulan sekali, perusahaan publik harus mengeluarkan laporan keuangan. Setiap laporan keuangan ini akan menyebabkan perubahan fundamental dari perusahaan. Jika kinerja perusahaan bagus, akan menyebabkan sentimen positif, sehingga menyebabkan permintaan naik atau banyak yang mau beli, yang mengakibatkan harganya naik. Begitu juga sebaliknya, jika kinerja perusahaan turun, akan menjadikan sentimen negatif, sehingga menyebabkan penawarannya naik atau banyak yang mau jual, yang mengakibatkan harganya turun. Sedangkan dari sisi teknikal, bahwa setiap analisa teknikal memunculkan sinyal beli dan sinyal jual yang digunakan oleh para trader untuk melakukan aksi jual dan aksi beli. Contoh analisa teknikal yang menggunakan moving average atau MA, sinyal beli akan muncul ketika garis MA periode pendek misalnya 5 memotong ke atas garis MA periode yang lebih panjang misalnya 20. Sedangkan sinyal jual akan muncul ketika garis MA periode pendek, misalnya 5, memotong ke bawah garis MA periode lebih panjang, misalnya 20. Berikut contoh sinyal beli dan sinyal jual yang muncul dalam candlestick. Di sini ada 2 garis moving average, yang warna jingga atau orange ini adalah periode pendek, di sini disetting periode 5. Lalu yang warna biru ini adalah periode yang lebih panjang, yaitu disetting
Sinyal beli akan muncul jika garis MA periode pendek itu memotong ke atas. Di sini garis oranye memotong ke atas. Sedangkan sinyal jual itu akan muncul jika garis MA periode pendek itu memotong ke bawah garis MA periode yang lebih panjang. Nah, hal ini akan menyebabkan sentimen positif dan sentimen negatif yang mengakibatkan penawaran dan permintaan yang berubah, yang menyebabkan harga saham naik dan turun. Contoh kasus harga naik karena jumlah jual lebih kecil dibandingkan jumlah beli. Di sini misalnya ada order book untuk AALI. Di sisi kanan ini adalah jumlah lot yang mau dijual. Sedangkan di sisi kiri ini adalah jumlah lot yang mau membeli. Misalnya ada permintaan atau ada yang membeli saham AALI sebanyak 1000 lot. Maka untuk harga 8.850 ini hanya tersedia 547 lot. Nah, ini nggak mencukupi untuk 1000 lot. Maka harga ini akan dibeli semua. Lalu selanjutnya karena sudah tidak ada yang harga paling murah yaitu 8.850, maka akan beli di harga yang lebih mahal yaitu 8.875. Ini cuma ada 115. Ini juga akan dibeli semua. Karena sudah tersedia lagi, maka beli yang harga akan ke atas, naik terus sampai ke harga yang paling di sini yang tertulis yang paling tinggi adalah Rp9.075. Nah, ini tapi di total semua ini baru hanya sampai 3.849. Nah, ini nggak cukup untuk memenuhi permintaan yang 10.000. Maka nanti harga akan terus naik di atas 9.075. Ini yang menyebabkan harganya naik karena jumlah yang mau jual lebih kecil dibandingkan jumlah yang mau beli. Contoh kasus misalnya di sini harga turun karena jumlah yang mau menjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang mau beli. Misalnya ada penawaran atau ada yang mau jual saham AALI sebanyak 1000 lot. Maka pertama dia akan menjual di harga yang paling tinggi yaitu 8.825. Tapi jumlah lotnya hanya ada 1.422. Lalu dia akan menjual di harga yang lebih murah lagi di 8.800, tapi jumlah lotnya hanya ada 3.195. Sehingga untuk bisa menjual 1000 lot, ini dia harus menjual di harga dari 8.825 sampai turun ke 8.600. Itu baru bisa menjual sebanyak 1000 lot. Jadi di sini harganya akan turun menjadi ke 8.600. Kita juga bisa melihat jumlah penawaran dan permintaan melalui candlestick. Di sini biasanya di dalam candlestick selain ada candlesticknya ditambah juga dengan volume. Nah, setiap volume ini nanti ada garis yang berisi adalah garis moving average. Nah, misalnya untuk periode tertentu, misalnya di sini periodenya 20 hari. Jadi di sini kalau misalnya harga naik dengan volume yang tinggi, ini berarti kenaikan harganya cukup signifikan. Sedangkan kalau harga turun dengan volume tinggi ini berarti juga penurunannya cukup signifikan. Tapi kalau masih di bawah rata-rata MA20 ini berarti volumenya kurang signifikan. Apakah harga saham selalu berubah setiap hari? Tidak selalu. Ada beberapa saham yang harganya tidak berubah dikarenakan tidak ada yang mau beli atau tidak ada yang mau menjual. Saham ini sering disebut sebagai saham tidur. Ini contoh saham MTFN, yaitu Capitaling Investment. Di sini perusahaan bergerak di dalam bidang minyak, gas, dan batu bara. Di sini dia punya
notasi khusus, yaitu bahwa modalnya minus. Ini dalam satu hari ini sama sekali tidak ada pergerakan harga, yaitu harganya di Rp50. Jadi dalam beberapa bulan ini kalau diperhatikan di candlesticknya juga sama, sini nggak banyak perubahan, harganya tetap di 50. Kalau diperhatikan bentuk order booknya, di sini banyak yang mau menjual 2,5 juta lot, tapi tidak ada yang mau beli. Di sini jumlah lot yang dibeli kosong. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.